Jodoh, rezeki, maut, semuanya adalah misteri dan takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mengetahui rahasia ilahi. Hal ini pun juga terjadi pada Gisela Anastasia yang kini menjadi saksi atas peredaran video panas mirip dirinya. Maka di episode kali ini, Cumicam In Depth akan membahas metamorfosis perjalanan cinta asmara Gisela Anastasia yang pada bulan September tahun 2013 lalu akhirnya memutuskan untuk menikah dengan Gading Martin di Pulau Dewata, Bali. Dengan hamparan laut berwarna biru jernih, Gisela Anastasia dan Gading Martin mengucapkan janji setia sehidup semati. Bahkan pada saat itu, Gading Martin memiliki harapan agar pernikahan dan rumah tangganya bersama dengan Gisela Anastasia akan berlangsung seumur hidup hingga maut memisahkan. Dan perjalanan hidup Gisela Anastasia pun harus mengalami masa-masa getir karena keduanya memutuskan untuk bercerai yang sontak membuat publik menjadi heboh dan geger, mengingat baik Gading Martin maupun Giselle selalu memperlihatkan keromantisan keduanya. Namun apa daya, di bulan Januari 2019 silam, keduanya resmi bercerai. Tak lama setelah bercerai, Gisela Anastasia pun terlihat mendapatkan tambatan hatinya dengan Wijaya Saputra atau yang biasa dikenal dengan sapaan Wijin. Hati Gisela Anastasia yang bersedih berubah menjadi canda tawa. Namun badai kehidupan kembali harus dilalui oleh Gisela Anastasia. Salah satunya di bulan Oktober 2019, Gisela Anastasia harus menghadapi kenyataan muncul dan beredarnya video panas mirip dirinya. Merasa tidak benar, Giselle pun melaporkan akun-akun yang telah membuat dirinya merasa tercemar nama baiknya. Dan belum selesai masalah hukum video panas yang mirip dirinya di tahun 2019 lalu, maka muncul kembali video panas mirip dirinya. Lagi-lagi Gisela Anastasia pun membantah. Dan hingga pada akhirnya Gisela Anastasia menjadi saksi serta memenuhi panggilan pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Oke Cumi Lovers, kita saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jodoh, rezeki, maut, semuanya adalah takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha sebaik mungkin dan tidak lupa berpasrah kepadanya. Ya, itulah yang terjadi pada umat manusia, tak terkecuali terjadi pada Gisela Anastasia. Kali ini kita akan membahas metamorfosis kisah perjalanan asmara Gisela Anastasia yang menikah dengan Gading Martin di Pulau Dewata, tepatnya di Tirta Luhur, kawasan Uluwatu, Bali. Gading Martin dan Gisela Anastasia pun mengucapkan janji sehidup semati pada tanggal 14 September 2013. Dengan menggunakan jas dan gaun pengantin dengan warna dominan, Gisela Anastasia dan Gading Martin disaksikan oleh kerabat dekat dan sahabat pun terlihat sakral dan hikmat. Setelah mengucapkan janji setia seumur sehidup semati, maka Gisela Anastasia dan Gading Martin pun terlihat sungkeman kepada keluarga masing-masing. Dan setelah melakukan sungkeman di depan pendeta dan para hadirin, Gisela Anastasia dan Gading Martin menunjukkan buku nikah tanda pada saat itu mereka telah sah menjadi sepasang suami istri. Thank you, God, for sending me this beautiful angel to take care of me. My lady will always be by my side. Your partner is livelihood, your age is complete. Your greatest end, first to you and your teacher, your consolation is Jesus.
melakukan pemberkatan pernikahan di Bali, tak lama kemudian Gisela Anastasia dan Gading Martin pun kembali melakukan resepsi pernikahan di Jakarta. Dengan konsep yang rileks agar lebih akrab dengan para tamu dan undangan, Gisela Anastasia dan Gading Martin pada saat itu pun mengatakan bahwa mereka sungguh bahagia menjadi pengantin baru. Suasana yang sebelumnya tidak mereka dapatkan, akhirnya mereka alami. Salah satunya adalah kebahagiaan Gading Martin ketika terbangun ada seorang wanita di sampingnya yang telah menjadi istrinya untuk membuatkan secangkir kopi hangat di pagi hari. Dan seperti pada umumnya layaknya sepasang pengantin baru, Gading Martin pada tahun 2013 mengucapkan sebuah harapan agar rumah tangganya dengan Gisela Anastasia menjadi langgeng. Pakai ditanya lagi. Enak dong. Ya itu. Sebenarnya bedanya nggak terlalu banyak sih, tetap seperti biasa, santai. Cuma bedanya sekarang udah serumah. Enak saya kalau misalnya pulang malam nggak perlu habis nonton bioskop nggak perlu nganterin dia pulang, dia ke rumah saya sendiri. Dan lucunya bangun pagi ada yang bikinin kopi sekarang, gitu nyiapin baju, wah enak banget. Harapannya ya pokoknya terima kasih teman-teman yang udah doain, yang datang dan yang tidak bisa datang juga, yang ngasih amplop terima kasih, yang nggak ngasih keterlaluan. Ya, yang penting doanya ikhlas dan pokoknya mudah-mudahan saya dan bisa menjalin hubungan keluarga seumur hidup sampai akhir hayat. Amin. Namun, apa daya, harapan yang dikemukakan oleh Gading Martin pada tahun 2013 yang lalu tidak dapat terlaksana dengan baik. Pada tahun 2018 di bulan November, antara Gading Martin dan Gisela Anastasia untuk pertama kali mengumumkan kepada halayak publik mereka akhirnya sepakat untuk bercerai. Gisel dan saya akan berpisah. Gisel dan saya akan berpisah. Publik pun sontak dibuat kaget dengan keputusan mereka berdua. Karena pada saat itu, publik selalu melihat keromantisan mereka di akun media sosial masing-masing. Dan ketika ditanyakan apa yang menjadi penyebab masalah keretakan rumah tangganya, baik Gading Martin maupun Gisela Anastasia sepakat untuk menutup rapat-rapat apa yang menjadi penyebab perceraian mereka. Namun, satu hal yang pasti, ketika Gading Martin sepakat untuk bercerai dengan Gisela Anastasia, ia telah menceritakan dan pamit kepada orang tua. Walaupun pahit dan tidak sesuai dengan harapan yang diucapkan di pinggir pantai Bali, namun dengan ketegaran, Gading Martin dan Gisela Anastasia sepakat untuk bercerai. Ya kalau ya saya kan dekat sama papa ya, dekat sama Om Chris gitu kan, terus banyak nanya juga untuk ngadepin ini seperti apa. Ya mungkin ya salah satu orang yang saya kasih tahu masalahnya, maksudnya kita berdua lagi menghadapi masalah ya pasti orang tua, dan kita kan juga harus pamit juga maksudnya ke mereka gitu. Kita waktu kita mau ngasih kabar baik kita mau menikah kan kita juga memberitahu mereka, terus kita ketika kita mau sudahi ini juga kita harus ngomong sama mereka gitu. Jadi sudah selayaknya sih sepertinya orang tua akan selalu support anaknya gitu, walaupun mungkin tidak sesuai yang kita harapkan pada awalnya, tapi ya udah hidup harus jalan terus, ya dihadapin aja sama-sama. Ya nggak bakal saya kasih tahu, sampai besok sampai tahun depan nggak bakal saya kasih tahu. Dada aja. Selama proses itu pernah nggak terjadi pertengkaran sampai akhirnya beda-beda? Kalau percekcokan ya ini nggak mungkin kalau nggak cekcok ya kan. Tapi kalau sampai ukuran meledak-meledak, setiap orang kan nggak ngerti seperti apa ya. Tapi kalau kita mah ya begini-begini aja ya. Enggak. Ya dari beberapa waktu lah yang lalu. Enggak sih, kalau gue lihat nggak ada postingan yang kami buat itu karena kerjaan kan. Ya beragam, makanya kan saya bilang semua kan proses, dan kami bukannya tidak berupaya. Kami berupaya, tapi ya memang semuanya prosesnya akhirnya akhirnya kemari. Selisih usia kalian cukup mempengaruhi nggak sih? 8 tahun, nggak ngaruh. Bukan hubungan masalah umur atau apa. Semua kan kematangan orang sendiri-sendiri.
Gak akan saya kasih tahu. Cincin kawin kita, for your information, hilangnya masing-masing karena syuting. Maka ketika Gading Martin dan Gisela Anastasia sepakat untuk resmi bercerai, maka proses peradilan untuk di pengadilan pun dijalankan. Bahkan Gisela Anastasia terlihat tak mampu menutupi kesedihan karena pada akhirnya resmi bercerai dari Gading Martin. Air mata Gisela Anastasia pun terjatuh tak sanggup menahan kesedihannya. Mesti belajar ya, mesti dipergunakan sebaik-baiknya lah kesempatan belajar yang baik ini. Memang tidak hadir. Kalau saksi, Mas Gading tidak hadir juga. Saksi dari Mbak Gisel. Ya. Nanti kita akan diskus lebih lanjut dengan tim lawyer yang ada ya dari kantor pengacara Mas Kris Andreas Sapatinadi. Sidang lanjutan tanggal berapa? 19. Iya, ini juga merasa gampang banget ya dapat seminggu. Iya, Orang-orang tuh 2 minggu biasanya. 2 minggu makanya. Udahlah. Oh, ini bukan ungu, masih marun, belum resmi ya. Ya itu kan cuman ini aja ya, status penyebutan apa segala macam ya, udahlah terima aja. Ya kalau kita mau ada di sini ribet-ribet hanya untuk besok rujuk ya lucu kan. Jadi kalau sekarang ya memang maunya berpisah, bulatnya berpisah. Itu aja sih. Tapi kita kan nggak mau ngomong aneh-aneh yang nggak ngerti. Tapi yang pasti kalau sekarang ya memang yang terfikirkan dan diputuskan bersama ya memang mau berpisah. Maka ketika tadi kita sudah menyaksikan bagaimana sejarah perjalanan kehidupan Gisela Anastasia yang menikah dan pada akhirnya bercerai dengan Gading Martin, di segmen berikutnya kita akan menyaksikan bagaimana perjalanan asmara Gisela Anastasia yang akhirnya memutuskan untuk menjadi kekasih dari Wijin. Dan kisah Gisela Anastasia yang menghadapi masalah video panas mirip dirinya yang dengan tegas dibantahnya. Mari kita saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jika tadi kita sudah saksikan bagaimana perjalanan cinta Gisela Anastasia dari mengucapkan janji dengan Gading Martin di Bali pada tahun 2013 hingga akhirnya bercerai dari Gading Martin di bulan Januari tahun 2019, maka pada akhirnya Gisela Anastasia pun menemukan tambatan hatinya dengan seorang laki-laki bernama Wijaya Saputra atau yang lebih dikenal dengan sapaan Wijin. Hari-hari menyedihkan pasca bercerai dengan Gading Martin pun berubah menjadi hari-hari yang ceria dan penuh senyum canda tawa. Bahkan Gisela Anastasia pun senang melihat Wijin dapat akrab dengan Gempi, buah hati Gisela Anastasia. Dan pada bulan Juli 2019 yang lalu, keduanya bersama dengan Gempi melakukan jalan-jalan bersama ke negeri Australia. Maka seperti inilah kebahagiaan Gisela Anastasia saat menjadi kekasih dari Wijaya Saputra alias Wijin. Gak ada yang foto priwet, cantik. Kita jalan-jalan, memang aku nyusulin teman aku, kebetulan dia juga cari inspirasi buat bisnis baru. Kita sama partner kita juga bidang F&B lah. Jadi emang dipas-pasin, akhirnya berangkat di sana jalan bareng, kadang dia sendiri juga. Terus kan kebiasaan ya orang zaman sekarang kalau liburan, kadang-kadang di sana kan ada jasa fotografer. Kita bisa panggil 1 jam atau 2 jam gitu loh, jadinya ikut. Kebetulan fotografernya teman saya. Kebetulan ada teman dia juga salah satunya. Ya udah kita teman foto-foto. Basket dulu juga gitu. Temen saya di sana, jadi saya mau ngunjungin dia juga. Dia jadi bilang, lu coba deh main di sini, banyak mungkin ada inspirasi yang bisa diambil. Gitu. Kalau foto priwet masa begitu, kamu meragukan saya. Masa saya pakai hoodie ya. Kemana aja Kak? Ke Melbourne doang. Cari atraksinya sih apa yang bikin dia happy lah. Pokoknya mainnya ke akuarium lah, ke museum sana ada main-mainannya lah. Biar dia belajar juga, terus lihat penguin koala
gitu-gitu Kang Guru. Saya juga ada berapa hari saya misah dari mereka. Iya, karena gue kadang sungkan ya kalau terlalu ke tempat anak-anak terus kan dia pasti ya kita ada anaknya nemenin anak happy, kalau dia kan pasti bosen kan. Aku pikir jadi sana urusin kerjaannya sendiri, ya kita misah. Ntar pas jam makan malam gabung lagi gitu. Cuman ya aku juga punya teman-teman semua inner circle aku yang support, terutama dia di saat aku lagi ngerasa nggak enak atau apa, ditenangin, diingatin lagi gitu bahwa aku ini punya value yang sebenarnya lebih daripada apa yang orang pikir aku jelek itu gitu loh. Karena apa yang diomongin mereka kan nggak benar, aku yang tahu, kita yang tahu. Ketawain. Kan yang tahu diri kita sendiri, yang tahu nilainya juga kita sendiri. Jadi jangan sampai merendahkan nilai yang sebenarnya kita punya jadi hilang cuman gara-gara omongan orang yang sebenarnya nggak benar. Jadi gimana untuk menangnya? Ya dengerin aja apa yang membuat dia nggak tenang, kita dengerin ya, kita kasih apa ya kata-kata yang membuat dia tenang, dan ya udah. Iya. Dan dia merasa nyaman. Oh iya ya. Kadang sebenarnya ya, apa yang diomong juga aku udah tahu. Iya. Cuman kadang kalau kita konsep dia cuma pengen dengerin lagi. Iya, aku udah diulang lagi aja kayak kaset rusak, ulang-ulang terus. Dan di bulan Oktober 2019 lalu, Gisela Anastasia pun mendapatkan kabar yang tidak sedap menghampiri dirinya. Beberapa akun media sosial memunculkan dan menyebarkan video panas mirip dirinya. Tak pelak, beredarnya video panas tersebut membuat Gisela Anastasia merasa berang dan membantah dengan tegas. Selain melaporkan ke pihak kepolisian karena mencemarkan nama baiknya, Gisela Anastasia merasa beruntung karena Wijin sang kekasih memberikan dukungan moral agar tidak terlalu sedih memikirkan hal-hal yang dapat merugikan Gisela Anastasia. Pertama tahu sih kaget berapa detik yang tadi saya cerita, tapi kan saya yakin bukan saya gitu. Cuman kan setelah itu banyak efek-efek yang muncul, walaupun bukan saya, tapi kan efeknya banyak banget gitu. Dimana-mana berpikir itu saya kan, menggiring opini banget kan foto yang mirip itu dengan tulisan viralnya itu kan. Jadi ya stres karena saya membayangkan ada berapa ribu atau mungkin juta orang di luar sana yang berpikiran bahwa yang di video itu adalah saya gitu kan. Ya pasti stres lah sebagai perempuan. Walaupun itu badan bukan badan saya, tapi kan malu. Enggak sih, tapi enggak. Maksudnya kalau dari kasus ini salah satu sifat baik dia yang bisa saya ambil, oh berarti dia orangnya sabar, nggak mudah tersulut sama berita, sama emosi gitu. Ya cuman kalau misalnya terus diharapkan untuk, wah ada kasus gini cepet-cepet suruh ngapain atau ngapain, ya belum lah. Maksudnya kan kita prosesnya tetap berjalan seperti biasa. Dengan natural, kita saling ngumpulin dulu support dan dengerin lah. Dia pasti kan kok gitu ya, orang kok jahat sama aku, kayak buat gambar ngasih pencerahan itu, lah. Terus kayak udah tenang. Maksudnya aku dengerin aja apa keluhannya dia, disayangin, ditenangin sih, lebih ke ditenangin aja gitu. Tapi ngasih pendapat gitu. Pendapat. Ya paling kalau aku nanya gimana ya, soalnya ini kayaknya udah mengarah ke kayak gini, pencemaran nama baik segala macam. Aku kalau misalnya laporin aman nggak ya, kira-kira gimana pendapat kamu? Ya dia pasti kasih pandangannya dia. Maka ketika tadi Gisela Anastasia merasa beruntung adanya Wijin yang membuat dirinya berbahagia pasca bercerai dari Gading Martin, dan bagaimana merasa beruntungnya Gisel karena ketika beredar video panas mirip dirinya di bulan Oktober 2019 lalu, ada sosok Wijin yang memberikan dukungan dan ketenangan bagi Gisela Anastasia. Maka kejadian serupa kini kembali dihadapi kembali olehnya. Dan bagaimana merasa beruntungnya Gisel karena ketika beredar video panas mirip dirinya di bulan Oktober 2019 lalu, ada sosok Wijin yang memberikan dukungan dan ketenangan bagi Gisela Anastasia. Maka kejadian serupa kini kembali dihadapi olehnya. Video panas mirip dirinya kembali beredar luas di tengah masyarakat. Pelaku penyebaran yang dilakukan dengan masif pun sudah ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Dan kali ini pun Gisela Anastasia kembali membantah atas video panas yang mirip dirinya.
Hingga pada akhirnya, Gisela Anastasia pun menjadi saksi serta memenuhi panggilan kepolisian Polda Metro Jaya pada tanggal 17 November 2020 lalu. Dan perjalanan kehidupan Gisela Anastasia pun sampai pada dirinya menjadi saksi atas kasus 2 tersangka penyebaran video panas mirip dirinya yang dilakukan secara masif penyebarannya oleh tersangka. Maka dengan ditemani oleh kuasa hukumnya, sebagai warga negara yang baik, Gisela Anastasia memenuhi panggilan pihak kepolisian. Selain itu, Gisela Anastasia pun secara eksklusif sudah menjelaskan dan membantah atas video panas mirip dirinya. Udahlah, denger banget. Kan langsung ini kan ada apa nih gitu, kayak again gitu. Jadi ya sebenarnya agak males sih nanggepinnya. Cuman kan dari kalian dan teman-teman juga kan nggak mungkin juga untuk nggak jawab terus gitu. Sebenarnya kalau ditanya mah agak nggak happy ya, maksudnya kayak ini kan juga bukan kali pertama gitu kan. Kita ikutin aja prosedurnya sebagai warga negara yang baik, datang kita ikutin aja. Saudari G dipanggil sebagai saksi terhadap 2 tersangka yang sudah diamankan ini. Kenapa dipanggil sebagai saksi? Karena waktu dia di BAP, dia ngomong ada saudari G di situ, ada kata-kata G di situ, bukan Y, G. Jadi G dipanggil dulu, Mas, sebagai saksi terhadap 2 tersangka yang sudah kita amankan ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.